Raja Brawijaya kelima adalah salah satu raja legendaris Majapahit yang memiliki banyak keturunan. Salah satu di antaranya adalah Raden Patah yang dikenal sebagai pendiri Kesultanan Demak. Lantas, bagaimana sepak terjang kehidupan Raden Patah? Nama Raden Patah sendiri terkenal sebagai seorang pendiri Kesultanan Demak. Selain itu, dirinya juga dikenang dalam sejarah sebagai orang yang mengutus Pangeran Sabranglor atau Pati Unus untuk menghajar Portugis di Malaka. Nah, agar dapat mengetahui secara rinci tentang cerita kehidupan yang dilalui Raden Patah, yuk, simak ceritanya di bawah ini. Ayah Raden Patah adalah Prabu Brawijaya V, Raja Kerajaan Majapahit yang berkuasa antara 1474 Masehi hingga 1498 Masehi. Sedangkan ibu Raden Patah adalah Siu Banci, putri dari Syekh Bentong dengan Siu Deyo, seorang perempuan Muslim asal China, yang dijadikan selir Prabu Brawijaya V. Saat selirnya hamil tua, permaisuri Prabu Brawijaya kelima, Ratu Darawati yang seorang putri Campa, cemburu. Kecemburuan ini membuat selir tersebut diceraikan dan dihadiahkan pada Arya Damar atau Jakadila atau Swan Liong, naga berlian, seorang pemimpin legendaris keturunan Tionghoa yang berkuasa di Palembang pada pertengahan abad 14 sebagai bawahan kerajaan Majapahit. Siu Banci akhirnya dinikahi Arya Damar. Dari Siu Banci dan Arya Damar, Raden Patah memiliki adik tiri bernama Raden Kusen. Kakek Raden Patah, Syekh Bentong adalah tokoh ulama yang merintis Islamisasi Jawa, dan menjadi salah satu sosok penting dalam hidupnya. Raden Patah lahir pada 1455 Masehi, di Palembang, Sumatera Selatan. Nama lain Raden Patah adalah Jin Bun. Beberapa sumber menyebutkan julukannya ini diberikan oleh sang kakek, Syekh Bentong. Raden Patah mendapatkan pendidikan yang layak di Istana Adipati Palembang selama 20 tahun, sebelum akhirnya pergi ke Jawa Timur bersama Raden Kusen adik tirinya. Raden Patah berlayar ke Gresik untuk menemui ayah kandungnya, Prabu Brawijaya V. Namun ia berguru terlebih dahulu pada Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Ampel yang terletak di Ampel Denta, Surabaya. Setelah menemui ayahnya, Prabu Brawijaya V, ia kemudian dihadiahi sebidang tanah hutan di Bintoro, Kudus. Saat berguru dengan Sunan Ampel, Raden Patah dinikahkan dengan cucu dari Sunan Ampel. Tahun 1475 Masehi, ia mulai melaksanakan perintah gurunya dengan jalan membuka madrasah atau pondok pesantren di daerah itu untuk menyiarkan agama Islam. Namanya pun makin tersohor. Pondok yang didirikan Raden Patah berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, agama, dan perdagangan. Hingga akhirnya menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Melihat pondok pesantren makin maju dan kuat, para wali songo muda mendesak supaya Raden Patah segera diangkat menjadi raja di Demak. Namun Sunan Ampel sebagai guru spiritual Raden Patah dan Sunan yang paling dituakan tidak mau terburu-buru. Sunan Ampel mempertimbangkan bahwa kerajaan Majapahit masih diperintah Prabu Brawijaya kelima, ayah kandung Raden Patah. Menurut Sunan Ampel, tidaklah patut seorang anak berbuat makar terhadap ayahnya sendiri, demikian menurut buku Jejak Islam di Nusantara. Namun, Sunan Ampel memperkirakan bahwa Majapahit akan runtuh dengan sendirinya karena tengah dilanda gejolak internal. Perkiraan Sunan Ampel tepat. Majapahit bubrah setelah digempur kerajaan Kediri. Dalam serangan itu, Prabu Brawijaya kelima gugur di Kadaton dan digantikan Girindawardana di Ranawijaya untuk beberapa tahun lamanya. Saat Majapahit dipimpin Girindrawardana, barulah Sunan Ampel bersedia mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama Kesultanan Demak. Ia diberi gelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Adapun gelar yang diperoleh oleh Raden Patah selaku raja pertama kerajaan Demak adalah Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Ia menjabat sejak tahun 1500 sampai 1518. Dalam buku Demak Bintoro Kerajaan Islam pertama oleh F. Taufik El Jaukuene, nama Raden Patah diambil dari gelarnya, Al-Fatah yang berarti, Sang Pembuka, karena dalam sejarah Islam di Nusantara, ia dinobatkan sebagai seorang pembuka kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dalam menjalankan pemerintahannya,
Raden Patah dibantu oleh ulama Wali Songo hingga kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam ternama. Peranan Raden Patah juga adalah dalam mendirikan Masjid Agung Demak yang dipercayai menjadi tempat berkumpulnya ulama Nusantara. Masjid Agung Demak juga menjadi lambang kebesaran Kesultanan Demak pada masanya sebagai kerajaan Islam di Tanah Jawa. Keistimewaan lainnya dari masjid tersebut adalah salah satu tiangnya dibuat dari kumpulan sisa kayu pembangunan masjid tersebut yang dikumpulkan dan disatukan. Selama menjadi raja, kehidupan masyarakat Kesultanan Demak juga berjalan teratur dan diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi, norma dan tradisi yang lama tidak ditinggalkan begitu saja. Setelah Sunan Ampel wafat, Raden Patah dibantu oleh laskar-laskar pesisir utara Jawa memimpin serangan menggempur Majapahit hingga hancur. Keruntuhannya disimbolkan dalam Candra Sengkala Sirna Ilang Kertaning Bumi. Sisa-sisa pengikut Girindrawardana di Majapahit melarikan diri ke Belambangan, Tengger, Bali hingga Mataram. Raden Patah wafat pada tahun 1518 dalam usia 63 tahun. Sang pembuka, dalam bahasa Arab, Patah atau Fatah berarti pembuka, dikuburkan di belakang Masjid Agung Demak. Jabatannya digantikan oleh Pati Unus yang mulai memerintah terhitung sejak tahun 1518 dengan gelar Raden Abdul Qadir bin Yunus. Nah, demikianlah sepak terjang Raden Patah, putra Brawijaya V yang berhasil mendirikan Kesultanan Demak dan memberikan banyak kontribusi bagi Islam. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat.